Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Acha Marsa, kelas 10 MIPA 9, absen 32. Saya akan mempresentasikan tentang haji, zakat, dan wakaf. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji pelaksanaannya pada bulan Zulhijjah. Secara bahasa, haji berarti menuju. Ibadah haji artinya menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Ibadah haji dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu. Larangan-larangan dalam ihram: 1. Memakai tutup kepala. 2. Mengenakan pakaian berjahit. 3. Memakai sepatu atau kaos kaki yang dapat menutupi mata kaki. 4. Menutup muka. 5. Menutup kedua telapak tangan. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas yang pernah dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang telah dilakukan, serta memikirkan seperti apa yang akan dilakukan untuk menjadi muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak melakukan wukuf, maka ibadah hajinya tidak sah, karena wukuf rukun haji dan tidak bisa dibayar dengan dam. Berbeda dengan wajib haji yang apabila ditinggalkan dapat dibayar dengan dam atau denda. Macam-macam tawaf. Tawaf kudum yaitu dilakukan ketika jamaah baru tiba di Mekah. Tawaf ifadah yaitu dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumrah Aqabah. Bila ditinggalkan, hajinya batal. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan bagi jemaah yang akan meninggalkan Mekah. Tawaf nazar yaitu tawaf yang dilakukan karena nazar. Tawaf sunnah atau tatawu yaitu tawaf yang dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau hanya mencari keutamaan dalam beribadah. Syarat sah tawaf: niat menutup aurat, suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dilakukan dan diakhiri dari Hajar Aswad, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang bertawaf. Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Cara untuk melakukan tawaf yaitu melaksanakan syarat sholat, yaitu bersuci, niat, menutup aurat, dan lain-lain. Pundak kiri harus lurus ke kanan kiblat dan tidak boleh menoleh belakang. Putarannya berlawanan arah jarum jam dan dimulai dari titik Hajar Aswad. Melakukan putaran sebanyak 7 kali. Cara untuk melaksanakan sa'i yaitu jemaah berjalan menuju Bukit Safa, menghadap Ka'bah dan membaca takbir dan tahlil. Dilanjut berjalan ke Bukit Marwah dengan berzikir dan berdoa di setiap perjalanan. Di Mas'a atau tempat sa'i terdapat 2 pilar berwarna hijau. Ketika sampai di sana dianjurkan bagi laki-laki untuk lari kecil dan bagi perempuan diharuskan mempercepat jalannya. Ketika mendekati Bukit Marwah, membaca doa seperti doa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Ketika sampai di Bukit Marwah, menghadap ke arah Ka'bah dan membaca takbir dan tahlil. Tahallul yaitu mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah yang disebut tahallul awal. Jenis-jenis haji. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji.
Haji ifrad yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian baru mengerjakan umroh. Haji qiron yaitu melaksanakan haji dan umroh dengan satu kali ihram. Keutamaan menjalankan ibadah haji yaitu menjadi tamu Allah, mendapat pahala, mendapat balasan surga, dosanya akan diampuni Allah, dijauhkan dari kemiskinan, memperoleh ketenangan hati, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, doa akan dikabulkan oleh Allah. Zakat. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Zakat secara bahasa berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Menurut istilah, zakat artinya kewajiban yang harus dilaksanakan dengan memberikan harta benda kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat tertentu untuk mengembangkan, menyucikan, dan menjadikan harta lebih berkah bagi pemiliknya. Zakat ada dua, yaitu satu, zakat fitrah adalah zakat jiwa yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ketentuan zakat fitrah yaitu dikeluarkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg dari makanan yang mengenyangkan, dikeluarkan sejak awal Ramadan sampai dengan hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. 2. Zakat mal adalah zakat bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki dalam jangka tertentu. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardu ain bagi setiap individu muslim yang mampu dan memenuhi syarat. Harta yang wajib dizakatkan yaitu zakat emas dan perak. Ketentuan mengeluarkan zakat ini yaitu nisab emas 20 miskal sama dengan 93,6 gram. Zakatnya 25%. Nisab perak 200 dirham sama dengan 624 gram. Zakatnya 25%. Zakat pertanian ketentuannya nisab 750 kg, kadar zakat 10% tanpa biaya irigasi setelah panen, dan nisab 750 kg, kadar zakat 5% ada biaya irigasi setelah panen. Zakat perdagangan ketentuannya 93,6 gram emas dengan kadar zakat 2,5% setelah berlalu 1 tahun. Zakat hewan ternak yaitu hewan yang termasuk bahimatul al-anam yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing, domba. Jika hewan unta nisabnya 5 sampai 9 ekor, kadar zakat 1 ekor kambing. Zakat barang tambang, rikas, dan hasil laut ketentuannya barang tambang nisabnya 85 gram emas, kadar zakat 2,5%. Langsung setelah mendapatkan hasil laut nisabnya 85 gram emas, kadar zakat 20% tunai, dan harta rikas kadar zakat 20% tunai. Zakat profesi ketentuannya penghasilan para profesional wajib dikeluarkan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Dalil Al-Quran tentang zakat yaitu pada Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis tentang zakat yaitu hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitri, yaitu mengeluarkan 1 gantang kurma atau 1 gantang syar'i atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan kecil dan besar dari segenap orang Islam. Perbedaan zakat dengan pajak yaitu zakat yang wajib pada harta tertentu. Untuk orang tertentu
dengan tujuan mencari keridhaan Allah dan membersihkan diri. Sedangkan pajak, beban yang ditetapkan pemerintah yang dikumpulkan sebagai keharusan dan dipergunakan untuk menutupi anggaran umum. Orang yang berhak menerima zakat. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta kekayaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Amil adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk mengurus zakat, baik menerima maupun membaginya. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam sehingga masih memerlukan bimbingan dan pembinaan karena imannya masih lemah. Riqab adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan menebus dirinya dengan harta atau uang tertentu. Garim adalah orang yang berhutang tidak untuk kemaksiatan dan ia kesulitan untuk membayarnya. Sabilillah adalah semua usaha untuk menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam. Ibnu Sabil, orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan yang baik. Hikmah melakukan zakat yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, mengikis sifat kikir dan tercela, mendekatkan diri pada Allah dan menghapuskan dosa, mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan. Wakaf. Wakaf dari bahasa Arab artinya menahan, al-habs, dan mencegah, al-man'u, artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga ya dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Wakaf hukumnya sunnah. Pemberi wakaf, wakif, merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Dalil tentang ibadah wakaf diantaranya Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal maka amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jika wakaf diperjualbelikan itu tidak baik karena harta yang telah diwakafkan untuk keperluan bersama. Penukaran atau penggantian boleh dilakukan dengan baik dan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Tata cara wakaf pada kompilasi hukum Islam buku 3 pasal 223 dipaparkan secara jelas bagaimana tata cara perwakafan, yaitu pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuatnya akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud pada ayat 1, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6 surat-surat sebagai berikut. Tanda bukti pemilikan harta benda. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang tersebut. Seseorang dianggap telah mewakafkan hartanya jika telah
menerapkan atau melakukan tata cara wakaf yang benar sesuai ketentuan yang ditetapkan baik secara agama maupun hukum di dalam negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.